mewakili negara-negara Asia Tenggara lain, aku berharap ia menjadi. Kedua-dua jiran serempun berjaya mendapat keputusan yang positif untuk game yang sangat penting. Bagi Harimau Melaya, walaupun hanya kualifikasi Piala Asia menentang Nepal, tapi game tadi sangat bermakna dan memberi harapan serta semangat kepada ekor Harimau di bawah Peter Klemovsky. Dia punya gameplay, dia punya passing, dia punya through ball, dia punya ketenangan. Memang selama ini kita cari player-player macam ni. Dan aku harap ini bukan one game wonder je lah. Bukan time debut je lah dia power. Aku harap dia kekalkan kemenangan bersejarah buat timnas Indonesia. Nah, satu-satunya tim ASEAN yang bisa dapat poin sampai 9. Kemenangan ini tidak terlepas dari supporter Indonesia yang ada di GBK. Terus oleh Romani menunjukkan tajinya betapa kita ini punya striker hebat. Kalian harus tahu kemenangan nggak terlepas juga dari peran trio back ini. Kalian setuju nggak? Gila, emang lengkap ini trio back kita. Rido spesialis bola bawah, Jay spesialis bola atas, dan Hafner spesialis bola. Malaysia raih kemenangan atas Nepal, namun perhatian pengamat sepak bola Malaysia tertuju pada kemenangan Indonesia atas Bahrain. Pada tanggal 25 Maret 2025, tim nasional sepak bola Malaysia berhasil mengalahkan Nepal dengan skor 3-1 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun kemenangan ini penting bagi Malaysia, perhatian pengamat sepak bola di Malaysia justru lebih tertuju pada hasil pertandingan antara tim nasional Indonesia dan Bahrain yang berlangsung pada hari yang sama. Pertandingan antara Malaysia dan Nepal berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Malaysia menunjukkan dominasi sejak awal pertandingan. Gol pertama dicetak oleh Safawi Rashid pada menit ke-15, diikuti oleh gol kedua dari Ahyar Rashid pada menit ke-34. Nepal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Bimal Garti Magar pada menit ke-50. Namun, Syafiq Ahmad memastikan kemenangan Malaysia dengan gol ketiga pada menit ke-72. Meskipun Malaysia meraih kemenangan, pengamat sepak bola di Malaysia lebih fokus pada pertandingan antara Indonesia dan Bahrain yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa. Pertandingan ini dianggap krusial bagi Indonesia dalam upayanya lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menekankan pentingnya pertandingan ini setelah kekalahan 5-1 dari Australia, yang membuat Indonesia turun ke peringkat keempat grup C. Kluivert optimistis timnya dapat bangkit dan meraih hasil positif melawan Bahrain. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain berlangsung sengit. Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0, berkat gol dari Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini disambut antusias oleh supporter Indonesia, yang merayakannya di luar stadion dengan euforia. Kemenangan Indonesia atas Bahrain menarik perhatian pengamat sepak bola di Malaysia. Beberapa pengamat menilai bahwa Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dan dapat menjadi pesaing serius di kancah sepak bola Asia Tenggara. Mereka menganggap bahwa Malaysia harus meningkatkan performa timnya untuk menghadapi tantangan dari negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Kemenangan Indonesia atas Bahrain memberikan dampak signifikan pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia kini memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke putaran selanjutnya. Sementara itu, Malaysia harus mempertahankan konsistensi performa untuk memastikan posisi aman di klasemen. Pertandingan antara Malaysia, Indonesia, dan Bahrain mencerminkan dinamika sepak bola di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia terus berupaya meningkatkan kualitas permainan untuk bersaing di level internasional. Kemenangan dan kekalahan dalam pertandingan kualifikasi ini menjadi indikator perkembangan sepak bola di kawasan tersebut. Dengan semakin ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia, diharapkan tim-tim Asia Tenggara dapat terus meningkatkan kualitas permainan.
Kemenangan Malaysia atas Nepal dan Indonesia atas Bahrain menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh tim-tim di kawasan ini. Semoga prestasi ini dapat berlanjut dan membawa harum nama Asia Tenggara di kancah sepak bola dunia. Setelah kemenangan Malaysia atas Nepal, banyak pengamat sepak bola di Malaysia yang lebih tertarik untuk membahas hasil pertandingan antara Indonesia dan Bahrain. Indonesia, yang dikenal sebagai rival utama di Asia Tenggara, memiliki pengaruh besar dalam dinamika sepak bola kawasan tersebut. Laga melawan Bahrain menjadi sorotan karena dua hal. Pertama, Indonesia berhasil meraih kemenangan penting yang menguntungkan posisi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kedua, kekuatan timnas Indonesia yang semakin meningkat menjadi perhatian banyak pihak. Bahrain, yang merupakan salah satu tim kuat di kawasan Timur Tengah, telah lama menjadi lawan yang sulit bagi banyak tim Asia Tenggara. Meskipun demikian, Indonesia tampil percaya diri dan mampu mengatasi tantangan besar tersebut. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak oleh dua pemain muda berbakat, yakni Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Kemenangan ini membawa Indonesia semakin dekat ke jalur kualifikasi Piala Dunia, sekaligus menambah rasa percaya diri dalam persiapan mereka menuju turnamen besar. Bagi banyak pengamat sepak bola Malaysia, pertandingan Indonesia versus Bahrain ini menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik untuk diikuti. Sebagai negara tetangga dan pesaing berat di Asia Tenggara, setiap perkembangan timnas Indonesia selalu menjadi perhatian besar di Malaysia. Banyak yang memandang bahwa Indonesia, dengan pelatih baru dan beberapa pemain muda yang menjanjikan, sedang berada dalam jalur yang positif dan mungkin akan menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasan ini, termasuk Malaysia. Meskipun Malaysia berhasil meraih kemenangan atas Nepal, hasil positif Indonesia ini memberikan tekanan tersendiri bagi pelatih dan pemain timnas Malaysia. Banyak pengamat yang berpendapat bahwa Malaysia harus segera meningkatkan performa mereka, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Indonesia di masa depan. Saat ini, Indonesia sedang dalam masa kebangkitan, sementara Malaysia tidak boleh terlena dengan kemenangan atas tim yang lebih lemah seperti Nepal. Salah satu pengamat sepak bola Malaysia, Ahmad Firdaus, mengungkapkan bahwa meskipun kemenangan atas Nepal penting, Malaysia harus memfokuskan perhatian mereka pada pengembangan tim yang lebih berkelanjutan. Kemenangan ini penting, tetapi kita tidak bisa hanya berpikir bahwa kita sudah aman. Indonesia jelas menjadi pesaing yang kuat, dan mereka menunjukkan kualitas permainan yang patut diwaspadai. Malaysia harus terus berkembang, terutama dalam hal kekompakan tim dan strategi jangka panjang, ujar Firdaus. Laga Indonesia versus Bahrain yang sukses diraih oleh Indonesia tidak hanya menarik perhatian pengamat Malaysia, tetapi juga menggugah banyak diskusi mengenai perbandingan kualitas sepak bola antara Malaysia dan Indonesia. Kedua negara ini seringkali saling bersaing di berbagai turnamen sepak bola internasional, dan banyak yang menganggap keduanya sebagai tim yang memiliki potensi besar di Asia Tenggara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terlihat lebih konsisten dalam meningkatkan kualitas permainan mereka dengan program pembangunan usia muda dan pembinaan pelatih yang lebih profesional. Sementara itu, meskipun Malaysia memiliki banyak pemain berbakat, pengamatan umum menunjukkan bahwa tim ini kadang-kadang kesulitan dalam mempertahankan konsistensi, terutama dalam pertandingan-pertandingan besar.